Awalnya saya malu jadi petani karena pandangan anak-anak muda zaman sekarang profesi menjadi petani itu kurang keren. Kerjanya kotor-kotoran, panas-panasan, dan penghasilannya sedikit. Tapi semakin kesini saya itu sadar dan makin bangga menjadi petani. Yang membuat saya bangga menjadi petani adalah selain petani itu pekerjaan yang mulia, ternyata bertani itu adalah peluang bisnis yang menjanjikan untuk kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Listiana. Saya tinggal di lereng Gunung Merbabu, tepatnya di Dusun Selowangan, Desa Selo, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Profesi saya dulu seorang penyanyi dangdut, tapi sekarang pekerjaan sehari-hari saya sebagai petani. Jadi, ada banyak hal yang membuat saya jadi seorang petani. Salah satunya karena saya sudah capek dengan omongan negatif orang-orang. Ya, jadi pendangdut kan omongannya negatif dengan pakaian seksi dan dandannya tuh menor sekali. Keluar malam-malam. Dan saya itu sering dipandang sebelah mata oleh kebanyakan orang. Mesti pikiran orang-orang itu, wah, uangnya pasti haram atau halal gitu kan, nggak tahu. Sebenarnya nggak kayak gitu ya teman-teman. Saya itu mencari uang itu halal pas jadi penyanyi dangdut, ya bukan penyanyi kafe-kafe itu. Saya pernah kak dihina sama teman-teman saya penyanyi. Kok yo gelem toh jadi petani? Kan petani ki reget, terus gendong sing abot-abot. Saya kan denger toh, yo ora gak apa-apa toh nek aku jadi petani. Soalnya petani ku iki mencari uang tuh halal. Terus pekerjaan ku yo ora jan ngongso. Saya bersemangat menjadi petani karena dulu itu saya kenal sama suami saya satu grupnya itu namanya Lavansa Dangdut. Itu berapa bulan terus saya nikah. Nah, sampai situ saya langsung pindah ke Selo. Di sini itu saya belum bisa bertani. Nah, waktu itu saya diajarin sama suami saya cara bertani itu kayak gini. Terus ya diajarin nanam sayur-sayuran, terus diajarin ngobat pakai tangki itu. Saya berlatih terus dan saya melihat lingkungan sini cara bertaninya. Saya juga menirukan cara bertani kayak gimana. Saya telateni terus dan saya bisa bertani lah kayak lingkungan sini. Dan alhamdulillah pandangan orang-orang lain itu semuanya positif kepada saya semenjak saya sekarang menjadi petani. Dan saya sekarang beralih jadi petani saja udah bahagia, udah senang sekali. Bahagianya itu gini, saya bekerja berangkat jam 5:15, itu kan udah pagi. Terus kalau udah sampai ke kebun sini itu pemandangannya ya bagus sekali. Itu membuat saya senang. Terus yang berikutnya, yang ngerjain itu saya sendiri. Jadi nggak ikut kayak ada mandornya itu enggak. Dan saya itu menikmati banget perkembangan tanaman di sini. Kalau lihat yang hijau-hijau kayak gini tuh semangat banget buat bertani. Saya merawat tanaman menggunakan dua cara, metode organik dan kadang juga menggunakan metode kimia. Tapi ke depannya ingin 100% dengan organik, karena kalau kimia itu akan berefek buruk bagi lingkungan dan alam. Biasanya itu kalau saya ngobat itu pakai semprot tasko elektrik. Kalau untuk yang loncang, saya itu 4 hari baru saya obat. Terus kalau yang kentang itu seminggu 1 kali.
Terus brokoli ya sama kayak loncang, 4 hari baru saya obat. Tasku itu dipakai itu juga nyaman dan penggunaannya itu hemat sekali. Untuk pemasaran di desa kami sudah ada pedagang. Jadi saat panen kita nggak usah jauh-jauh bawa ke pasar, tapi ada juga 1 atau 2 orang itu yang bawa ke pasar. Sukanya itu kalau melihat tanaman itu subur dan hijau-hijau, itu saya suka sekali. Terus kalau panen raya itu senang, dan kerjaannya itu santai banget. Jam udah diatur sendiri, pekerjaan sudah diatur sendiri. Itu saya menjadi maju lagi untuk bertani. Dukanya itu kalau tanaman ada yang zong, saya tuh sedih sekali. Tapi ya gimana, itu kan semua yang ngasih sama yang di atas. Saya cuma menjalankan aja, dan saya cukup belajar dan berdoa, berusaha untuk kedepannya. Semoga saya diberikan kesempatan untuk menjadi lebih baik lagi. Kan petani juga bisa menjadi konten kreator. Contohnya saya di postingan TikTok, terus YouTube, Instagram. Semua yang aku posting itu keseharian aku bekerja jadi petani. Dan saya itu ingin mendorong kalian supaya kalian itu semangat untuk bertani. Saya juga sharing tentang edukasi saya bertani dengan harapan bermanfaat untuk teman-teman yang ikut bertani. Alhamdulillah tanggapan dari TikTok itu semuanya positif dan memberikan saya itu semangat. Pokoknya ya semuanya mendukung. Dan buat kalian yang mempunyai sosmed lah seperti TikTok, YouTube, terus Instagram, itu dimanfaatin. Ya buat konten-konten apa seperti saya. Saya itu kan pekerjaan cuma bertani, lahannya cuma seginilah. Dilihatnya ya sedikit, luasnya ya cuma segini. Itu ya saya manfaatin buat konten. Dan saya itu nggak menyerah, tetap semangat. Ayo bangun jati diri sendiri supaya membanggakan keluarga. Pokoknya buat petani muda tetap semangat, tetap berusaha dan berdoa supaya semakin maju bertaninya. Harapan ke depan saya ingin menjadi lebih baik lagi, terus telaten bekerja jadi petani, dan mestinya saya sering-sering memposting yang positif di YouTube, di TikTok, dan di Instagram. Dan tentunya ajang untuk beribadah. Buat teman yang ingin lihat keseharian saya, boleh kok dikepoin di YouTube saya, Novi Petani Happy, terus di TikTok Novi Listi, terus di Instagram Novi Listi juga. Pesan untuk petani muda ataupun yang ingin menjadi petani, kita harus bangga menjadi petani. Dan daripada kita menjadi beban orang tua, lebih baik kita berkarya, menciptakan ide-ide baru, hal-hal baru dalam pertanian, agar pertanian Indonesia semakin maju. Jangan hanya berprotes ke pemerintah karena impor. Jadi kita harus buktikan bahwa hasil panen kita lebih berkualitas, lebih besar dari luar negeri. Dengan ini pemerintah tidak akan impor lagi. Semangat untuk petani muda Indonesia.